yang hadir pada siang hari ini di kantor pengadilan negeri Makale. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari media sekalian. Pada siang hari ini saya selaku juru bicara dari pengadilan negeri Makale yang ditugaskan oleh pimpinan kami, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale, akan menyampaikan informasi terkait kronologis pelaksanaan eksekusi pada tanggal 5 Desember 2025. Bahwa selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Makale setelah berkoordinasi dengan pihak Polres Tanah Toraja, pemerintah daerah serta tokoh adat menetapkan pelaksanaan eksekusi pada tanggal 4 Desember tahun 2025. Di mana sebelum dilaksanakan eksekusi terlebih dahulu telah dilakukan rapat koordinasi antara tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale bersama aparat keamanan antara lain Polres Tanah Toraja, Polres Toraja Utara, Satuan Brimob Batalion B Parepare, Kodim 1414 Tanah Toraja, Satpol PP Tanah Toraja, serta melibatkan pula Dinas Kesehatan, PLN, dan Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di lapangan pada saat terjadinya eksekusi. Bahwa penetapan eksekusi tersebut telah disampaikan secara resmi kepada para pihak oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2025 dini hari terjadi penyerangan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal terhadap petugas keamanan yang berjaga di sekitar objek sengketa yang melakukan penyerangan dengan menggunakan berbagai alat, diantaranya yaitu bom molotov dan juga busur panah, sebagaimana beredar luas di media ya. Selanjutnya, selain penyerangan kepada petugas, orang tidak dikenal juga melakukan pembakaran terhadap alat berat berupa ekskavator yang telah disiapkan di lokasi yang tidak jauh dari objek sengketa. Mengenai peristiwa tersebut, hingga saat ini masih dalam penyelidikan dari pihak Polres Tanah Toraja. Sehubungan karena terjadinya pembakaran atas alat berat yang akan digunakan tersebut, maka eksekusi tanggal 4 Desember 2025 belum dapat terlaksana dengan tuntas. Oleh karenanya, pada tanggal 5 Desember 2025 dilanjutkan pelaksanaan eksekusi dilanjutkan oleh tim eksekusi dengan aparat keamanan yang berkaitan menuju ke lokasi objek sengketa yang akan dilakukan eksekusi. Namun setelah tiba di lokasi, tim mendapatkan perlawanan atau blokade yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menolak dilakukan eksekusi, antara lain dengan cara menghalangi jalan, menutup akses jalan dengan batang-batang pohon, melakukan pembakaran dan penyerangan kepada petugas menggunakan bom molotov, petasan, dan juga batu. Namun demikian, berkat bantuan dari tim keamanan, tim eksekusi berhasil mengendalikan situasi dan melaksanakan eksekusi pengosongan hingga tuntas. Yang perlu digarisbawahi bahwa segala upaya telah dilakukan dengan baik oleh pihak Pengadilan Negeri Makale maupun dilakukan oleh pemerintah daerah Tanah Toraja, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja serta DPRD Tanah Toraja, untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak. Namun para pihak tetap bersikeras dan tidak tercapai kesepakatan, sehingga oleh karena itu PN Makale harus melaksanakan eksekusi sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025, kronologi sejak awal adanya perkara hingga adanya permohonan eksekusi, proses perdamaian, proses mediasi yang dilakukan, kronologinya kurang lebih seperti itu yang sudah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Makale. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk lebih jelas, saya juru bicara Pengadilan Negeri Makale atas nama Yudi Satria Gopi. Ya, ada tadi yang dicatat Pak, beberapa poin itu yang dipertanyakan sama teman-teman. Nanti bisa dibacakan pertanyaannya.
Perkenalan lagi, saya Yusuf Triawondi, juru bicara Pengadilan Negeri Makale. Di sebelah kanan saya ada Pak Julius Bunga, jurusita Pengadilan Negeri Makale. Dan di samping kiri saya ada Bapak Esar, selaku staf kepaniteraan muda perdata Pengadilan Negeri Makale. Dan kita lanjut. Tadi sudah ada pertanyaan secara tertulis yang disampaikan oleh rekan-rekan media kepada kami. Bagaimana ceritanya sehingga tongkonan kapun yang dianggap tidak masuk dalam objek sengketa kemudian dilakukan eksekusi. Jadi saya jawab dulu pertanyaan itu. Jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan, seperti saya terangkan tadi, di perkara nomor 184 PDTG 2019 PN Makale sampai dengan putusan peninjauan kembali, ya, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali yang sudah berkekuatan hukum tetap, para pihak dalam perkara tersebut, sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan perkara tersebut, mengakui bahwa tanah objek sengketa dimaksud adalah tanah Tongkonan Tanete. Dan sebelum putusan, dalam proses persidangan juga telah dilakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim beserta panitera dan jurusita dengan cara turun langsung ke objek sengketa. Jadi sidang pemeriksaan itu dilakukan di objek sengketa. Kemudian dibuat berita acara, dibuat gambar dan lain sebagainya. Berdasarkan putusan tersebut, itulah objek sengketa yang dieksekusi pada tanggal 5 itu adalah objek Tongkonan Tanete sebagaimana putusan 184. Junto putusan banding, kasasi dan putusan peninjauan kembali. Adapun yang rekan-rekan tanyakan mengenai tongkonan kapun. Tongkonan kapun itu baru muncul di perkara perlawanan nomor 199. Di perkara perlawanan pihak ketiga atau the first set nomor 199 PDT BTH 2023 baru muncul di tahun 2023, di mana pihak pelawan yaitu atas nama Yunus Retu Tanjeliling dan Hendrik Balisa mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang akan dieksekusi dalam perkara 184 khususnya objek sengketa 1 merupakan bagian dari tanah Tongkonan Kapun. Nah, kemudian setelah diperiksa, disidangkan oleh majelis hakim, telah diputus bahwa perlawanan tersebut adalah perlawanan yang tidak benar dan perlawanan para pelawan ditolak untuk seluruhnya. Dalam pertimbangan putusan perkara perlawanan tahun 11 dalam pertimbangan putusan perkara perlawanan nomor 199 tersebut telah dipertimbangkan bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh para pelawan sebagai tanah Tongkonan Kapun adalah objek yang sama yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai tanah Tongkonan Tanete dalam perkara 184 tahun 2009 dan juga perkara nomor 37 tahun 1988. Kemudian oleh karena para pelawan tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap objek sengketa tanah Tongkonan Tanete, maka perlawanan tersebut ditolak untuk seluruhnya. Begitu. Jadi itu berdasarkan itu sehingga ternyata yang dimaksud oleh para pihak dalam perkara perlawanan, khususnya para pelawan bahwa itu adalah Tongkonan Kapun, pada setelah diputus berdasarkan putusan perlawanan itu ya, tetap dibenarkan bahwa itu adalah objek tanah Tongkonan Tanete sebagaimana dalam putusan 184 yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu Pak. Jadi itu kita berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan juga hasil pemeriksaan setempat. Ada di berita acara pemeriksaan setempat dan juga telah dilakukan konstatering atau pencocokan batas sebelum dilaksanakan eksekusi. Kira-kira begitu ya jawabannya yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi disampaikan oleh rekan media yang
sudah kami tampung. Kenapa intinya itu kenapa objek sengketa yang sudah disepakati diserahkan secara sukarela pada tahun 2024 kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2025. Jadi yang bisa saya jawab seperti ini. Pada tahun 2024 setelah dilakukan amaning oleh para pihak sepakat bahwa termohon eksekusi akan menyerahkan secara sukarela objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 6. Di antaranya yaitu sawah Limpong, sawah Uru, sawah Malaan, sawah Kandiapi, sawah Tangkutan. Objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 6. Terkecuali terhadap objek sengketa 1 yaitu tanah Tongkonan Tanete beserta rumah kayu model Toraja. Itu tidak diserahkan pada tahun 2024. Jadi yang diserahkan adalah objek sengketa 2 sampai dengan sengketa 6. Objek sengketa 1 belum diserahkan dengan kesepakatan menunggu keputusan perkara perlawanan nomor 199. Begitu. Sehingga yang dieksekusi melalui eksekusi penyerahan secara sukarela yaitu objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 6 pada tahun 2024. Untuk objek sengketa 1 pada tahun 2024 belum pernah dilakukan eksekusi. Ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya pada intinya bahwa kenapa eksekusi yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2025 tetapi dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025. Tidak ada penetapan lanjutan maupun pemberitahuan lanjutan dari pihak pengadilan. Yang bisa kami jawab bahwa eksekusi itu sebagaimana sudah dijelaskan dalam kronologi tadi itu telah ditetapkan tanggal 4 Desember 2025. Penetapan itu diterbitkan tanggal 1 Desember 2025 dan sejak diterbitkan langsung disampaikan kepada para pihak baik pemohon maupun termohon eksekusi. Itu disampaikan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale. Adapun pelaksanaan tanggal 5, kenapa sampai tertunda hingga tanggal 5? Itu dikarenakan pada tanggal 4 yang sedianya akan dilaksanakan eksekusi, namun terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Terjadi penyerangan kepada petugas, terjadi pembakaran terhadap alat berat yang sudah disiapkan, sehingga eksekusi pada tanggal 4 itu belum terlaksana dengan tuntas. Padahal sesungguhnya tim eksekusi, aparat keamanan, alat yang akan digunakan juga sudah siap pada tanggal 4 itu. Sudah siap, namun karena ada penyerangan, ada pembakaran sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pada hari itu. Sehingga pada tanggal 5 setelah dipersiapkan kembali maka dinyatakan sudah lengkap dan sudah siap untuk kembali dilanjutkan proses eksekusi. Adapun mengenai persuratan itu sepemahaman kami tidak memerlukan lagi pemberitahuan lanjutan. Karena sebelumnya di tanggal 4 itu sudah ada pemberitahuan yang disampaikan pada tanggal 1. Pada tanggal 1 dan eksekusi pada tanggal 5 ini masih rangkaian dari eksekusi tanggal 4. Tanggal 4 sudah mulai pelaksanaan tetapi tidak tuntas. Nanti tuntas di tanggal 5 Desember 2025 sebagaimana disebutkan dicatat di dalam berita acara pelaksanaan eksekusi yang berhasil terlaksana dengan tuntas pada tanggal 5 Desember tahun 2025. Ya, jadi selanjutnya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya pada intinya kenapa eksekusi menggunakan eskavator? Kenapa tidak ada cara lain? Jadi kami pengadilan sebenarnya penggunaan alat berat itu merupakan upaya terakhir, jalan paling terakhir yang kami tempuh. Seperti kami sudah terangkan tadi bahwa upaya-upaya yang di luar dari pembongkaran itu sudah ditempuh. Mediasi sejak perkara di awal itu sebelum disidangkan itu sudah dilakukan mediasi oleh pengadilan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap,
para pihak masih dipanggil untuk ditegur, diberi peneguran, diingatkan agar melaksanakan eksekusi secara sukarela, meninggalkan objek sengketa, mengosongkan objek sengketa, memindahkan bangunan yang ada di objek sengketa secara sukarela, secara manual atau secara adat. Nah, itu kembali kepada para pihak. Bahkan yang kami tahu khusus untuk perkara ini, pemerintah daerah telah terjun langsung untuk menenangkan para pihak, untuk bahkan memberikan penawaran bagaimana sekiranya objek sengketa tersebut bisa dibongkar secara manual atau secara adat sepanjang para pihak tidak keberatan. Dalam hal ini termohon eksekusi tidak keberatan untuk dilakukan pembongkaran secara manual atau dipindahkan ke tempat yang lain dengan mekanisme adat. Nah, itu sudah ditawarkan oleh pemerintah daerah juga. Bahkan pemerintah daerah yang kami tahu bersedia untuk memfasilitasi kegiatan pembongkaran ataupun pemindahan apabila disetujui oleh pihak termohon eksekusi. Namun ternyata tawaran tersebut tidak disambut baik oleh para pihak, sehingga pengadilan melaksanakan upaya terakhir, yaitu pembongkaran untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pada intinya mengenai rumah panggung ada rumah panggung yang dilakukan eksekusi pengosongan juga pada tanggal 5 Desember itu, apakah juga masuk dalam objek sengketa? Saya terangkan bahwa rumah panggung yang dilakukan eksekusi pada tanggal 5 Desember tersebut itu termasuk dalam objek sengketa 2. Objek sengketa 2 yaitu Sawah Limbong. Nanti gambarnya teman-teman bisa lihat dan kami berikan. Di objek sengketa Limbong yang sebenarnya sudah disepakati diserahkan secara sukarela pada tahun 2024, namun oleh karena senyatanya setelah tahun 2024 objek sengketa 2 berupa Sawah Limbong yang di atasnya juga terdapat bangunan berupa rumah panggung tersebut masih diduduki atau dikuasai oleh pihak termohon eksekusi. Oleh karenanya pada eksekusi tanggal 5 Desember 2025, selain objek 1 berupa tanah toko Lantanete beserta rumah kayu model Toraja, juga sebagian dari objek sengketa 2 yang di atasnya masih ada rumah panggung yang masih dikuasai oleh para termohon. Oleh karenanya turut dilakukan eksekusi pengosongan pada saat itu. Demikian. Ya, tambahan Pak, tambahan. Ya, ada satu tambahan. Iya, minta maaf Pak. Ya, terima kasih. Saya dari media Toraja Times, Pak Eno. Ya, baik. Saya langsung saja Pak. Beberapa bulan yang lalu di lokasi tempat eksekusi di Kapun, beberapa pengacara baik dari pihak tergugat dan pihak penggugat dalam hal ini Pak Pamaru dan disaksikan oleh Ketua Panitera bahwa putusan 184 itu tidak masuk lokasi eksekusi, dan itu disepakati dan disaksikan oleh Ketua Panitera, dan itu dipasang langsung oleh pihak Panitera patok batas eksekusi. Dan terakhir kemarin yang disampaikan juru bicara bahwa berdasarkan putusan 199 itu tetap dilanjutkan menjadi sengketa eksekusi. Itu satu Pak. Lalu yang kedua, dari pihak pengacara kemarin setelah jumpa pers di lokasi bahwa pihak pengacara melakukan perlawanan eksekusi yang sudah memasukkan di pengadilan, tetapi dari pihak pengadilan tidak merespon hal itu sehingga memaksakan untuk melakukan eksekusi pada tanggal 5 kemarin. Lalu yang ketiga Pak, terkait objek sengketa yang disampaikan terakhir tadi oleh Pak Julwahasa tadi, rumah panggung yang dieksekusi. Kemarin saya melihat beberapa video dari teman-teman media disampaikan lewat media sosial bahwa rumah yang di bawah itu, lokasi eksekusi itu tidak masuk
lokasi eksekusi, dan itu dibantah oleh pihak pemilik rumah. Ada ibu di situ bersama suami dan anaknya perempuan bahwa lokasi ini tidak masuk sengketa eksekusi. Mungkin itu barangkali saja Pak, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak ya, atas pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan yang pertama tadi terkait bahwa objek sengketa yang dieksekusi tidak masuk dalam perkara 184. Sebenarnya tadi sudah ada pertanyaan seperti itu, sudah saya jawab. Jadi pada saat itu pertemuan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 sudah terlaksana penyerahan secara sukarela di lokasi objek sengketa, sebagaimana sudah dicatatkan dalam berita acara penyerahan secara sukarela. Dalam berita acara tersebut telah dicatatkan, telah ini kan yang ditandatangani juga oleh para pihak yang bersangkutan, baik pemohon maupun termohon eksekusi, bahwa yang diserahkan pada saat itu adalah objek sengketa 2 sampai dengan objek sengketa 6. Khusus untuk objek sengketa 1 belum diserahkan karena masih dalam proses perkara perlawanan nomor 199 tahun 2019. Tahun 199 tahun 2023. Sehingga pada tahun 2024 itu belum pernah dieksekusi atau belum pernah juga diserahkan secara sukarela untuk objek perkara 1 berupa tanah tongkonan Tanete beserta rumah kayu Del Porja. Sehingga pada tahun 2025 putusan perlawanan yang telah dinyatakan tidak dapat ditolak untuk seluruhnya, maka pemohon eksekusi memohon untuk dilanjutkan eksekusi terhadap objek yang belum diserahkan untuk dilakukan eksekusi. Demikian Pak. Yang itu kemudian selanjutnya masih ada perlawanan yang berlangsung, masih ada proses perkara perlawanan yang berlangsung. Jadi benar terkait perkara perlawanan ini, perlawanan atas perkara nomor 184 2019 yang telah dilaksanakan eksekusi, telah terdapat 2 kali gugatan perlawanan. Yang pertama tadi sebagaimana saya terangkan perkara nomor 199 perlawanan pihak ketiga itu telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan perlawanan yang kedua saat ini masih berjalan, yaitu nomor register 222 dari PDT BTH dari 2025 dari PN Makale. Itu masih berjalan. Sekarang agendanya masih tahap replik. Dipertanyakan kenapa masih ada perkara perlawanan tetapi sudah dieksekusi. Sebagaimana sebelum-sebelumnya sudah banyak saya terangkan kepada baik teman-teman media maupun pihak-pihak lain yang menanyakan, pada pokoknya perlawanan itu adalah upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa sama dengan peninjauan kembali, itu adalah upaya hukum luar biasa. Sifatnya tidak serta-merta menunda pelaksanaan eksekusi. Jadi Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat melakukan pelaksanaan eksekusi tanpa menunggu adanya putusan atas upaya hukum luar biasa, baik itu PK maupun perlawanan. Nah, dalam hal ini mengenai objek sengketa 1 tidak dilakukan eksekusi pada tahun 2024 karena kebijakan dari Ketua Pengadilan pada saat itu menunggu dulu upaya perlawanan yang perkara nomor 199. Begitu. Itu sudah ingkrah, maka dilanjutkan. Sekarang ada lagi perlawanan yang kedua. Seperti saya terangkan tadi, itu tidak serta-merta menunda pelaksanaan eksekusi. Selama putusan sudah berkekuatan hukum tetap, itu dapat dieksekusi oleh pengadilan. Apalagi ini sudah perlawanan yang kedua. Demikian, Pak. Ya, satu lagi Pak. Kalau kurang jelas bisa ditambahkan kalau ada yang menyampaikan saya tadi terkait rumah yang terakhir. Tadi juga sudah saya terangkan sebenarnya pertanyaan yang sudah ditambahkan tadi. Rumah yang terakhir berupa rumah panggung itu
itu masuk dalam objek sengketa 2. Objek sengketa 2. Dahulu pada tahun 2024 sudah disepakati akan diserahkan secara sukarela. Secara sukarela berdasarkan berita acara penyerahan sukarela. Tetapi senyatanya untuk sebagian objek sengketa 2 yang di atasnya berdiri rumah panggung tersebut masih dikuasai dan diduduki oleh pihak termohon eksekusi. Masih diduduki, belum diserahkan. Oleh karenanya dilanjutkan upaya pengosongan karena tidak diserahkan secara sukarela. Demikian. Ya, satu Pak. Atau sepengetahuan saya, sepengetahuan kami itu adalah yang objek yang sudah diserahkan secara sukarela. Adapun di luar patok itu yang masih masuk dalam objek sengketa itu belum diserahkan karena seperti saya terangkan tadi masih masuk dalam objek perkara perlawanan nomor 199, sehingga para pihak waktu itu pemohon dan termohon eksekusi sepakat bahwa objek satu tersebut tidak masuk dalam objek yang dieksekusi pada tahun 2024 karena sepakat menunggu dulu putusan perlawanan. Setelah putusan perlawanan berkekuatan tetap ternyata menolak seluruh perlawanan para pelawan, maka pemohon eksekusi memohon untuk dilanjutkan eksekusi terhadap objek perkara perlawanan tersebut yang belum diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi sebagai pihak yang menang. Demikian Pak.